Oke, pada kesempatan ini saya ingin mengomentari salah satu komentar dari subscriber saya yang saya lihat agak terlalu fanatik. Oke, kemungkinan besar dia adalah orang Kristiani, tapi dia menurut saya terlampau fanatik. Komentarnya seperti ini. Komen Anda itu sangat ngawur, bro. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, bukan dari gereja atau ajaran nabi-nabi lain. Orang yang menyangkal penyaliban Yesus dan menyangkal Yesus adalah Allah itu sendiri, yaitu antikristus. Anda itu saya lihat adalah kadrun sejati. Jangan kau menyesatkan orang, bro. Baca Alkitab, jangan pakai kacamata hitam drone. Oke, jadi saudara Roni Sumendap, dia adalah orang yang mengomentari ini. Nah, saudara Roni, saya kira pernyataan Anda ini terlalu fanatik. Kenapa seperti itu? Karena Anda menganggap bahwa keselamatan itu hanya ada dalam satu agama, yakni agama yang mana agama yang mengikuti cara hidup Yesus Kristus. Nah, menurut saya, dan ini bukan hanya menurut pandangan saya, tapi merupakan pandang gereja Katolik itu sendiri, terutama setelah Konsili Vatikan kedua, bahwa di luar gereja itu ada keselamatan. Dan setelah Konsili Vatikan kedua, gereja dengan menyatakan hal seperti ini, maka gereja tidak lagi menganggap diri sebagai apa yang disebut sebagai societa perfecta atau komunitas yang paling sempurna di bumi ini, yang paling benar di bumi ini. Tidak. Gereja justru setelah Konsili Vatikan kedua, terutama gereja Katolik, melihat bahwa di luar gereja itu ada kemungkinan keselamatan, bahwa agama-agama yang lain juga mewartakan keselamatan. Nah, kalau seperti itu, maka jalan keselamatan itu bukan hanya melalui Yesus Kristus. Kalau menurut saya pribadi, orang bisa saja tidak mengikuti Yesus Kristus atau tidak mengenal Yesus Kristus, tapi kalau dia melakukan apa yang menjadi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti cinta kasih, perdamaian, yang dalam ajaran agama Katolik atau tertulis dalam kitab suci orang Kristiani yang disebut buah-buah roh itu, maka orang itu juga diselamatkan. Dan ini tidak hanya sebatas orang yang beriman, artinya beragama, tapi orang yang tidak beragama, yang dalam bahasa kita hari ini disebut orang animisme, pun bisa masuk surga atau bisa diselamatkan kalau dia selama hidupnya melakukan hal-hal yang sesuai yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi jika Anda mengatakan bahwa tidak ada ruang keselamatan untuk orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, maka saya ingin katakan kepada Anda bahwa Anda juga menyangkal bahwa nenek moyang Anda mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, yang belum mengenal Yesus Kristus juga tidak diselamatkan. Saya sendiri tidak sepakat dan tidak setuju dengan keyakinan semacam ini. Nenek moyang saya, walaupun mereka waktu itu belum beragama, mereka bisa diselamatkan. Kenapa? Karena menurut saya Tuhan itu sudah ada hadir, walaupun misionaris Katolik, misionaris Kristiani belum datang ke wilayah saya waktu itu. Dan ini saya baca dari salah satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta dan seorang dokter ya, yang bernama Eben Nubentimo. Dia menulis buku yang berjudul Sidik Jari Allah. Dan inti dari buku itu adalah bahwa Allah sudah hadir di tengah orang NTT sebelum misionaris datang. Dan karena itu orang NTT yang belum mengenal Yesus saat itu juga diselamatkan. Nah, saya kira itu saja komentar saya untuk saudara yang tadi memberikan komentar yang terlalu fanatik, saudara Roni. Saya mohon Anda tidak boleh terlalu fanatik. Kita hidup dalam negara yang majemuk. Jika Anda fanatik seperti ini, maka negara ini akan hancur, bong. Dan bagi teman-teman yang merasa sepakat dengan saya, jangan lupa untuk memberikan sharing Anda. Tapi kalau Anda tidak sepakat, jangan segan-segan untuk mengkritik saya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mantap!